Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Masyarakat, Ibu Lulu Yuliani Magister Pendidikan, yang saya banggakan rekan-rekan semua kelas B. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat yang begitu luar biasa untuk kita semua sehingga bisa mengikuti diskusi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, saya Wanda Muslimah dengan NPM 212103054 yang akan berperan sebagai moderator yang akan menemani jalannya diskusi mengenai topik hakikat organisasi profesi pendidikan nonformal. Sebelum saya lebih lanjut lagi untuk mempresentasikan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang nantinya akan menemani kita serta menyampaikan beberapa materi mengenai topik yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama ada Saudari Risha Asyafa Permadi dengan NPM 212103033, yang kedua ada Saudari Wida Aulia Azhar dengan NPM 212103040, yang kemudian ada Saudara Muhammad Dainardi Rahadian dengan NPM 212103053, serta ada Saudari Alifia Syahda dengan NPM 212103055. Baik, mungkin langsung saja kepada rekan-rekan semua agar menyimak penyampaian materi dari kami. Baik, mungkin pada materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hakikat profesi. Seperti yang kita tahu bahwasanya profesi merupakan suatu pekerjaan yang dituntut memiliki keahlian dan etika khusus serta mempunyai standar layanan khusus. Profesi juga memperlihatkan suatu pekerjaan atau suatu urusan tertentu. Maka jika kita lihat dari berbagai sudut pandang teori, suatu profesi ini tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak berkemampuan serta tidak dilatih, tidak berilmu pengetahuan, tidak memiliki surat pengakuan dari pemerintah maupun masyarakat yang bisa kita sebut sebagai ijazah. Maka dari ini, profesi bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh sembarangan orang, tetapi pekerjaan yang memiliki keahlian yang ditempuh dan diperoleh melalui pendidikan. Maka dari hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya profesi merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan suatu kemampuan khusus. Kemudian mengenai materi kedua yang akan dijelaskan oleh saya juga mengenai hakikat pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang. Namun, di luar pendidikan formal, pendidikan nonformal ini meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, serta pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan juga pendidikan kesetaraan, dan juga pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didiknya. Untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang organisasi profesi pendidikan nonformal. Nah, definisi dari organisasi profesi sendiri yaitu suatu organisasi yang dibentuk dari 2 orang maupun lebih serta memiliki profesi yang sama dalam menggapai tujuan bersama. Nah, seorang ahli yang bernama Merton ini mendefinisikan tentang organisasi profesi. Menurut Merton sendiri bahwa organisasi profesi ini merupakan sebuah organisasi dari pekerja yang memperhitungkan atau memikirkan seseorang ataupun yang lain dan memiliki kompetensi yang profesional serta memiliki jalinan bersama dalam menyelenggarakan fungsi sosial terkait yang mana tidak dapat dilakukan secara terpisah selaku seorang individu. Jadi, jika dikatakan organisasi profesi pendidikan non formal, dapat diartikan bahwa sebuah organisasi dari tenaga pendidik masyarakat yang tentunya mereka memiliki kompetensi yang profesional dalam mencapai tujuan bersama, itu membelajarkan masyarakat. Selanjutnya yaitu adapun tujuan dari organisasi profesi pendidikan non formal sendiri itu yang pertama yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang kedua untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya. Yang ketiga itu melaksanakan pengabdian masyarakat. Yang keempat untuk memajukan dan meningkatkan pekerjaan anggotanya.
Yang kelima, untuk meningkatkan dan mengembangkan serta melindungi taraf anggotanya supaya terhindar dari perlakuan yang seenaknya atau tidak manusiawi, atau dalam kata lain menetapkan standar perilaku. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan eksistensi para pendidik di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya ada fungsi dari organisasi profesi pendidikan non-formal. Apa aja sih? Yang pertama itu sebagai wadah yang mengasah kompetensi para profesi pendidik dan tenaga kependidikan non-formal dalam menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang ada seperti teknologi dan informasi yang berkembang semakin pesat. Yang kedua yaitu sebagai pemersatu serta meningkatkan berbagai kemampuan profesional suatu profesi dalam ruang lingkup pendidikan non-formal. Dan yang terakhir yaitu sebagai media untuk saling bertukar informasi, wawasan, serta pengalaman mengenai dunia pendidikan non-formal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup organisasi profesi pendidikan non-formal. Ruang lingkup profesi pendidikan non-formal atau PENMAS merupakan satuan individu yang memiliki tugas, kewenangan, serta tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan proses, lalu menilai hasil bimbingan dan pelatihan, terutama dalam ruang lingkup pendidikan non-formal. A. Ikatan Pamong Belajar Indonesia atau disingkat IPABI. Pamong Belajar merupakan sebutan resmi bagi tenaga fungsional kependidikan berstatus PNS dalam lingkungan Depdiknas yang ditugaskan di SKB, PPKB, dan BPPLSP. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pamong Belajar berprofesi sebagai pendidik, sebagaimana halnya guru, dosen, konselor, widyaswara, dan sebutan lainnya dalam tenaga pendidikan pasal 1 ayat 6. Yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan pada pasal 39 ayat 2 sesuai dengan kekhususannya. Ikatan Pamong Belajar Indonesia merupakan sebuah organisasi profesi sekaligus organisasi perjuangan pamong belajar yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pengertian dari Pamong Belajar sendiri ialah merupakan tenaga fungsional yang memiliki status sebagai pendidik pada pembelajaran non-formal dan terletak pada kategori unit pelaksana teknis atau PT Pusat, juga unit pelaksana teknis Dinas atau PTD. Di samping itu ada pun beberapa tugas utama dari Pamong Belajar, yaitu melakukan kegiatan belajar dan mengajar, mengkaji juga sebagai meningkatkan program dari pembelajaran non-formal dan informal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya ada penilik atau IP. Dalam keputusan Menpan nomor 15/Menpan/3/2002 disebutkan antara lain bahwa penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan penilik luar sekolah yang meliputi pendidikan masyarakat, kepemudaan, pendidikan anak usia dini, dan keolahragaan. Adapun penilikan pendidikan luar sekolah adalah proses kegiatan pemantauan, penilaian, bimbingan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Ikatan Penilik Indonesia sebagai wadah aspirasi Forum Penilik Indonesia dalam memperjuangkan harkat serta martabat penilik. Keberadaan organisasi IP senantiasa diikutsertakan dalam pembuat kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan jabatan penilik. Untuk yang ketiga ada Forum Komunikasi PKBM. Forum Komunikasi PKBM merupakan organisasi kemasyarakatan berskala nasional, beranggotakan segala PKBM yang berperan untuk menampung kedudukan dan PKBM dalam memajukan kesejahteraan universal, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan mewujudkan PKBM mandiri. Maju dan berpegang teguh pada prinsip bermanfaat, serta berdaya guna untuk kemaslahatan warga. Kemudian di sini ada Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia atau HIPKI. HIPKI berdiri sejak tahun 1977 yang diberi nama HPPLSM atau Himpunan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan warga. Pada tahun 1997, HPPLSM diubah namanya menjadi HIPKI. Saat ini HIPKI sudah mempunyai cabang di berbagai tempat di Indonesia, yang terdiri dari 1 Dewan Pengurus Pusat atau DPP, kemudian 31 Dewan Pengurus Wilayah di 31 provinsi di Indonesia, serta 478 Dewan Pengurus Cabang di 478 kabupaten atau kota, dengan jumlah anggota di berbagai tempat di Indonesia mencapai 8.919.
Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP. Kedudukan HIPKI selaku organisasi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai macam kebijakan pembelajaran, khususnya di bidang penyelenggaraan dan pembinaan kursus serta pelatihan di lingkup pembelajaran non-formal di berbagai daerah Indonesia. Kemudian ada Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia PNF atau yang disebut HIS-PPI. Pada tanggal 7 Februari 1986, HIS-PPI PNF telah didirikan. Sebelumnya organisasi ini bernama Himpunan Sumber Belajar dan Penguji Praktek Indonesia Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat HIS-PPI Diklusemas yang berdiri pada tanggal 24 sampai 25 Juli tahun 2003 pada Munas kelima di Jakarta. HIS-PPI Pembelajaran Non-Formal merupakan organisasi kemasyarakatan non-politis, mandiri untuk berdiri serta kompeten dalam bidang pembelajaran non-formal. Kemudian, HIS-PPI Pendidikan Non-Formal mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu dan profesionalisme pendidik pendidikan non-formal. Kemudian yang kedua, meningkatkan mutu dan profesionalisme penguji pendidikan non-formal. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum dan metode pendidikan non-formal. Yang keempat, mendata, menghimpun, dan membina pendidik dan penguji Indonesia pendidikan non-formal sesuai jenis kompetisinya. Kemudian yang kelima, mencetak penguji dan master penguji pendidikan non-formal. Yang keenam, memberikan rekomendasi kepada pendidik pendidikan non-formal untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Dan yang ketujuh yaitu memberikan rekomendasi kepada penguji pendidikan non-formal untuk mendapatkan sertifikat penguji. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Mungkin untuk rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan pada saat proses diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.